Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Humaira dengan NIM 20115222005 dari kelas A Kalkulus, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban ujian akhir semester Kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Meza Silvana MT. Soal yang pertama, jelaskan untuk apa kita mempelajari diferensial dan integral. Diferensial merupakan salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadikan kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Lambangnya seperti ini. Dengan mempelajari diferensial dan integral akan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan untuk bisnis apapun. Di bidang kedokteran, digunakan pada radioterapi dan radiologi. Di bidang teknologi, membantu dalam merancang kecerdasan buatan, dan di bidang-bidang lainnya. Soal yang kedua, jelaskan aplikasi turunan dengan menggunakan metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Jelaskan dengan contoh. Metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi merupakan metode pengulangan yang bersifat konvergen dan divergen. Jadi, jika menyelesaikan suatu persoalan matematika, solusi dapat dengan mudah ditemukan dan bisa juga sebaliknya, solusi akan semakin sukar ditemukan. Ada 3 metode untuk penyelesaian persamaan, yaitu yang pertama metode bagi 2, metode Newton, dan metode titik tetap. Algoritma metode bagi 2, misalkan fx adalah fungsi kontinu, dan misalkan A1 dan B1 adalah bilangan yang memenuhi A1 kecil dari B1 dan FA1 dikali FB1 kecil dari 0. Misalkan E menyatakan batas yang diinginkan untuk galat, mutlak R dikurang MN. Ulangi langkah 1-5 untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga Hn kecil dari E. Berikut langkah-langkahnya. Untuk algoritma metode Newton, didapat rumus Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang Fxn per F aksen Xn. Dan algoritma titik tetap didapatkan rumus Xn tambah 1 sama dengan Gxn. Untuk contoh soalnya, gunakanlah metode Newton untuk mencari akar real dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 5 sama dengan 0 sampai 7 angka di belakang koma. Penyelesaiannya, kita gunakan X1 sama dengan 2,5 sebagai aproksimasi pertama terhadap R. Karena Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 5, maka turunan pertamanya didapat 3X kuadrat dikurang 3. Algoritmanya, Xn ditambah 1 sama dengan Xn dikurang persamaannya per turunan pertamanya. Lalu kita samakan penyebutnya, sehingga didapat persamaan 2X pangkat 3N ditambah 5 per 3X kuadrat N dikurang 3. Kita peroleh tabel berikut. Ketika N-nya 1, Xn-nya 2,5. Lalu kita substitusikan untuk mendapatkan X2-nya. X1 tambah 1 sama dengan 2, berarti X2 sama dengan 2X pangkat 31 ditambah 5 per 3X kuadrat 1 dikurang 3. X1 diketahui 2,5, maka substitusikan 2 dikali 2,5 pangkat 3 ditambah 5 per 3 dikali 2,5 pangkat 2 dikurang 3. Sehingga didapat hasilnya 2,30. Dan begitu seterusnya sampai 7 angka di belakang koma. Soal yang ketiga, bagaimanakah cara menghitung volume sebuah cincin? Jelaskan dengan sebuah contoh. Metode cincin atau washer method yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ini merupakan jari-jari dalam dan ini merupakan jari-jari luarnya. Dan T ini merupakan ketebalan cincinnya.
Dari gambar di atas dapat ditentukan rumus dasarnya, yaitu volume cincin sama dengan Pi dalam kurung R luar kuadrat dikurang R dalam kuadrat dikali T. Dan volume benda putarnya didapat rumus Pi dikali integral dengan batas B sampai A dalam kurung R luar kuadrat dikurang R dalam kuadrat dx. Untuk contoh soal, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Di sini diketahui jari-jari luarnya akar X dan jari-jari dalamnya yaitu X kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita integralkan dengan batas antara 0 dan 1. Maka kita substitusikan volume benda putar sama dengan Pi dikali integral dengan batas 1 sampai 0. Jari-jari luarnya yaitu akar X dikuadratkan dikurang jari-jari dalamnya yaitu X kuadrat dikuadratkan dx. Sama dengan Pi dikali integral 1 sampai 0 akar X kuadrat sama dengan X dan X kuadrat dikuadratkan yaitu X pangkat 4 dx. Lalu kita integralkan sehingga didapat Pi dikali 1/2 X kuadrat dikurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas 1 sampai 0. Lalu kita substitusikan dengan ketentuan batas atas dikurang batas bawah. Kita substitusikan 1/2 1 kuadrat yaitu 1. Jadi setengah dikurang 1/5 yaitu 1. Setengah dikurang 1/5. Dikurang batas bawahnya 0. Sehingga hasilnya didapat 3Pi/10. Soal yang keempat, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Konsep galat dapat disebut juga error atau dalam keseharian dapat disebut sebagai kesalahan. Kesalahan dimaksud di sini adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Galat atau error dapat pula didefinisikan sebagai selisih dari nilai atau hasil yang kita harapkan terjadi dengan observasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Sumber-sumber galat yaitu ada galat pemotongan, galat pembulatan, galat eksperimental, dan galat pemrograman. Kenapa kita harus menghitung galat? Galat dapat berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dari satu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian yang lain. Secara normal, kita menginginkan galat yang bernilai kecil bahkan tidak terjadi galat. Namun, ketiadaan galat juga dapat menyebabkan pertanyaan dalam penelitian kita. Dengan adanya galat, dapat menyelesaikan solusi perhitungan yang menggunakan metode numerik dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Contoh soal, aproksimasikan integral tentu, yaitu integral dengan batas 4 sampai 1, 1/1 tambah X dx, menggunakan aturan parabolik dengan N sama dengan 6, dan berikan batas untuk nilai mutlak galat. Penyelesaiannya, misalkan fx sama dengan 1/1 tambah X, dengan A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan N sama dengan 6. Maka, integral dengan batas 4 sampai 1, 1/1 tambah X dx sama dengan B dikurang A per 3N dikali fx0 tambah 4fx1 ditambah 2fx2 ditambah 4fx3 ditambah 2fx4 ditambah 4fx5 tambah fx6. Kenapa sampai 6? Karena N-nya 6. Sama dengan kita substitusikan B sama dengan 4 dan A sama dengan 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3 dan N-nya yaitu 6 dikali F1,0 ditambah 4F1,5 ditambah 2F2,0 ditambah 4F2,5 ditambah 2F3,0 ditambah 4F3,5 ditambah F4,0 sama dengan 3 habis sehingga didapat 1/6 dikali 5,4984 sama dengan 0,9164. Suku galat untuk aturan parabolik melibatkan turunan keempat dari integran. Turunan pertamanya sama dengan min dari min 1/1 tambah X dikuadratkan. Selanjutnya turunan keduanya, turunan ketiganya, dan turunan keempatnya yaitu 24/1 tambah X dipangkat 5-kan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10.
fuck her in a Benz.